Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gadah Gidik. Jadi kali ini gue mau nge-review sebuah tenda ya. Ini Big Adventure yang seri Pangrango, kapasitas 2-3 orang. Kebetulan ini tendanya masih baru banget ya, masih diplastikin, belum gue pernah bongkar gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke isi pembahasannya. Jadi tenda Big Adventure Pangrango itu dia ada 4 pilihan warna ya. Itu ada warna Tosca, terus ada warna merah, ada warna ungu, dan ada warna abu-abu. Kemarin gua pilih warna Tosca karena menurut gua warnanya agak mencolok gitu. Terus untuk ukuran packagingnya itu, untuk panjangnya itu dia 45 cm ya. Terus untuk diameter lingkarannya itu dia di 14 cm. Menurut gua ini sih nggak begitu besar ya ketika kita bawa ke pendakian gitu. Masuk ke carrier ya ini lumayan ringkas lah, lumayan kecil. Terus untuk bobot berat keseluruhannya itu Big Adventure-nya sendiri itu mengklaim kalau ini beratnya 2,2 kg. Ini juga menurut gua lumayan ringan ya. Nah itu untuk warna dan packaging dan beratnya ya. Sekarang kita langsung masuk ke isi paket pembeliannya. Ini mau gue buka dulu. Nah ini kayak begini ya penampakannya. Plastiknya gue simpan dulu. Jadi yang pertama kita dapat di isi paket pembeliannya itu pertama pouch ya. Pouchnya kayak begini. Warna pouchnya pun ngikutin sama warna tendanya. Kalau lo beli tendanya yang warna ungu, pouchnya pun juga warna ungu gitu. Terus di ujung pouchnya itu dia di sini pakai buckle strap gitu ya pengikatnya, bukan pakai tali yang perusik itu, bukan, dia pakai buckle strap. Jadi ini bisa berfungsi buat ditenteng gitu. Terus di dalamnya kita dapat, nah selain pouch di sini juga kita dapat tali strap ya. Tali strap kayak begini. Ini tali ini ada bakalnya. Ini fungsinya untuk packaging atau packing si tendanya biar nggak berantakan nih. Jadi ketika lu selesai pakai tenda, lu packing kan lu lipet-lipet, nanti bisa lu kencengin pakai tali strap ini nih. Jadi udah nggak berantakan, tinggal lu masukin ke pouchnya gitu kan. Terus di dalamnya inner ya, inner dan outer itu pastinya. Terus kita dapat footprint di sini, footprint. Terus dapat pouch sama isinya itu dia tali tenda ya, tali tenda plus guideline. Di sini tali tenda guideline-nya pun kita dapat 4, sama dapat pasak tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama dapat pasaknya 11 pieces. Ini pasaknya pun dia bahannya aluminium alloy. Jadi enteng nih, udah mah enteng, dia kuat juga gitu pasaknya. Terus tali tendanya juga dia di sini selain ada guideline-nya, di sini juga ada reflektornya. Jadi ketika malam itu apabila tali ini dibentangin di tenda, ketika kena cahaya itu dia memantulkan cahaya. Jadi nggak lagi-lagi tuh kejadian biasanya kan kita terjebak atau tersandung sama tali-tali tenda yang di jalur atau di area camp gitu. Ini tali tendanya ada 4, sama pasaknya tadi 11. Terus di sini juga kita dapat frame. Ini masih diplastikin nih. Frame plus pouch. Framenya pun dia aluminium alloy plus joining. Jadi di sini udah ada joinnya tuh di tengah-tengahnya. Jadi frame ini udah jadi langsung satu gitu ya, nggak terpisah-pisah. Biasanya kan ada beberapa tenda yang framenya itu terpisah beberapa bagian gitu. Tapi kalau ini itu framenya langsung jadi satu karena di sini ada joinnya juga gitu. Jadi nggak bakalan lagi tuh ceritanya lo framenya ketinggalan yang satu atau hilang yang satu gitu. Jadi kalau ini kalau udah lu bawa ya udah pasti sepaket gitu. Ini frame aluminium alloy.
Untuk ketebalannya itu dia 8,5 mm ya, untuk ketebalan framenya. Dan ini gue jamin sih framenya udah pasti kuat sih, karena aluminium alloy kayak gini biasanya sih nggak rawan pecah, nggak rawan patah, dan biasanya anti badai gitu. Nah, jadi itu aja ya untuk isi paket pembeliannya. Sekarang kita lanjut ke bagian spesifikasi dari si inner dan si outer sama si footprint. Sebelum gue diriin, gue jelasin dulu deh footprintnya itu spesifikasinya. Jadi untuk footprintnya itu bahannya itu dia 150D Oxford, dan PU-nya itu dia udah di 3000 mm. Terus untuk fitur di footprintnya di sini ada tali buckle strap, yang dimana nanti buckle strap ini untuk penyatuan antara footprint sama inner atau sama outer. Ini di setiap sudutnya nih ada 4, terus di setiap sudut buckle strapnya juga dia di sini ada lubang yang dilapisin sama kayak besi atau aluminium gitu, lubang aluminium. Jadi di sini nanti buat masukin pasak. Itu untuk spesifikasi footprintnya. Dan sekarang gue mau ngedirin tendanya dulu. Nanti gue jelasin spesifikasi dari inner dan outernya setelah tendanya udah gue dirin. Sekarang gue mau ngejelasin spesifikasi dari bahan si innernya dulu nih, sebelum kita masuk ke nanti bahan dari outernya dan fitur-fiturnya gitu. Untuk bagian innernya itu dia bahan atasnya itu dia menggunakan 190T breathable plus B3 mesh. Jadi 190T breathable itu dia bahan untuk bernafas gitu ya. Jadi yang bahan yang nggak kedap banget sama udara gitu. Jadi kita kalau di dalam tenda ini itu udaranya itu nggak pengap gitu, kita nafas enak. Udah gitu kan di atasnya dia bahannya mesh, jadi sirkulasi udara juga makin bagus gitu kan, nggak yang bikin ngap di dalam tenda dan nggak bikin kondensasi kayak gitu. Nah, komposisinya sih 60/40 ya. 190T breathable-nya itu 60%, terus B3 mesh-nya itu 40% gitu. Terus untuk bahan floornya itu dia menggunakan 190T polyester, PU-nya 3000, dan dia udah disimsil di setiap jahitannya gitu. Jadi antara bahan atas dan bahan bawah beda nih. Kalau bahan bawah itu kan cenderung harus lebih kuat gitu ya. Harus lebih kuat dan harus lebih tahan air, karena biasanya air kan kalau hujan itu ngalir di bawah gitu kan, atau rembes dari bawah gitu, kelembapan dari tanahnya gitu kan. Nah, simsil itu lapisan yang ada di jahitan, jadi itu nggak bakal ada cerita lagi bocor dari atau rembes dari lubang-lubang bekas jahitannya, karena itu udah disimsil gitu. Nah, itu untuk jenis bahannya ya. Terus kalau untuk fiturnya itu dia yang pertama itu di bagian pemasangan antara inner ke frame itu dia ada kayak cantolan gitu. Ketika kita masang nanti gampang tuh tinggal kita cantolin. Terus untuk bagian atasnya itu dia ada pengunci, yang dimana itu penguncinya juga lumayan bagus ya. Biasanya itu kan tenda itu penguncinya itu kalau bahan di bagian inner ke frame itu biasanya dia diikat. Tapi kalau ini dia udah ada kayak pengunci antara lubang dan plastik panjang gitu, jadi dia ngunci gitu. Itu tinggal kita masukin gampang. Terus untuk di bagian bawahnya pun dia ada buckle strap, yang dimana ntar itu buckle strap buat menyatukan antara inner ke outer gitu. Ya nanti outernya bisa lu masukin ke buckle strap yang inner, bisa juga lu masukin ke buckle strap yang footprint gitu. Itu bebas sih. Kalau misalkan lu lagi ngedirin tenda ini posisinya hujan gitu buru-buru, yang penting ada tempat buat neduh, ya lu nggak pasang innernya dulu bisa nih, nanti outer sama footprint gitu. Tapi kalau emang lu kondisinya nyantai gitu, nggak buru-buru dan nggak lagi kondisi hujan gitu kan, itu bisa lu pasang ke inner, ya itu bebas sih, pilihan aja. Kalau gua sih lebih saranin pasangnya langsung ke footprint, jadi biar menyatu semua gitu kan. Soalnya lubang antara footprint sama innernya itu dia satu di lubang framenya gitu, langsung menyatu gitu. Nah itu untuk fitur yang kedua. Terus untuk fitur yang ketiga, jadi
tenda Big Adventure Pangrango ini dia memiliki 2 akses pintu ya. Jadi depan belakang. Jadi nanti terserah nih lu mau gunain bagian pintu yang mana buat yang depan dan buat yang belakang. Kalau di bagian inner sih nggak terlalu berpengaruh banget. Yang berpengaruh banget nanti di bagian outernya, nanti gue jelasin. Di bagian pintu itu dia ada penguncinya juga nih. Jadi nanti ketika lu buka pintu, bahan yang sisaan bukaan pintu itu nggak ngewer-ngewer gitu kan, dia bisa lu rapihin, lu lipat, nanti tinggal lu kunci di sini. Dia di 2 akses pintunya itu ada pengunci itunya. Terus untuk fitur selanjutnya di bagian dalam itu dia ada cantolan lampu tenda, yaitu udah sama lah kayak tenda-tenda pada umumnya gitu. Terus yang unik itu di tenda ini dia poketnya itu nggak di atas atau nggak di bagian kepala, tapi dia poketnya ada di sisi kanan kiri. Jadi ketika kita tiduran di dalam tenda ini, kita naruhnya itu udah nggak ke atas begini, naruhnya tinggal ke sisi kanan atau sisi kiri. Itu lebih mempermudah kita buat mengakses si poketnya gitu. Nah itu untuk fiturnya ya. Terus untuk detail ukuran si innernya itu, dia untuk panjangnya itu dia 210 cm. Jadi ketika kita tidur di dalam tenda ini, itu masih ada space kurang lebih ya sisa dari tinggi badan lo gitu. Dan untuk lebarnya itu dia di angka 135 cm. Menurut gua kalau untuk badan orang yang kecil-kecil itu muat untuk 3 orang. Tapi kalau untuk badan yang agak besar ya seukuran gua mungkin 2 orang cocoknya. Karena emang tenda Big Adventure Pangrango ini dia diklaimnya kapasitasnya 2 orang. Cuman kalau misalkan kecil-kecil sih badannya menurut gua 3 orang cukup gitu. Tapi lebih nyaman lu pakai 2 orang, sisanya ya lu pakai buat naruh barang-barang lu gitu kan. Nah itu untuk dimensi innernya ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian outernya nih. Gua mau pasang dulu bagian outernya. Jadi yang mau gue bahas pertama itu di sini di spesifikasi bahan si outernya ya atau flysheetnya. Untuk bahan outernya itu dia menggunakan 190T polyester, PU-nya itu udah 3000 mm, UPF 50 plus gitu, plus sim seal. Jadi seluruh jahitan yang ada di bagian outernya itu dia udah di sim seal gitu. Itu juga kayak di bagian floornya tadi itu udah di sim seal. Jadi untuk di bagian lubang-lubang jahitannya dia udah anti rembes ya, dari kalau misalkan nanti tenda ini ditimpa hujan gitu. Itu untuk spesifikasi bahannya ya. Terus untuk fitur yang ada di bagian outer itu dia yang pertama dia memiliki 2 akses pintu. Kayak di bagian innernya otomatis itu sama gitu kan. Cuman yang beda itu kalau di pintu bagian depan itu dia menggunakan 2 resleting. Jadi pintunya itu bisa dijadiin kayak kanopi gitu, nanti tinggal lu pakein track pull 2 kiri kanan, lu pakein tali tenda, yaitu jadi kanopi. Kalau untuk pintu bagian yang belakang atau akses bagian belakang itu cuma 1 resleting. Ya mungkin itu gunanya buat ngelihat view bagian belakang, atau lu pengen keluar nih, misalkan lu lagi masak-masak di bagian depan, lu pengen salah satu temen lu ada yang pengen kencing kan bisa keluar lewat pintu belakang gitu. Itu enaknya kalau tenda yang mempunyai 2 akses, jadi lebih fleksibilitas kita di dalam tenda itu nyaman gitu. Kalau misalkan pintu ini kita buka juga di situ ada pengikatnya ya, kayak tadi pengikat pintu yang di bagian inner itu sama. Nah, di bagian depan dan di bagian belakang dia ada pengikatnya, ada penguncinya gitu. Terus fitur selanjutnya itu dia di bagian atas dia ada ventilasi udara nih. Ada 2 ventilasi udara yang dimana ventilasi udara itu berfungsi banget. Jadi kebanyakan orang sih kalau gua lihat di area camp gitu, ketika menggunakan tenda atau mendirikan tenda yang dimana tenda itu ada ventilasi udaranya, kebanyakan sama dia nggak dipasang. Padahal menurut gua itu harusnya dipasang, karena itu membuat tenda kita jadi nggak kondensasi gitu. Jadi kan sirkulasi udara lancar, jadi dia nggak gampang ngembun parah. Itu sirkulasi udaranya tuh, jadi bernapas pun agak lebih enak. Coba lu bayangin kalau misalkan sirkulasi udaranya nggak lu buka, ya lu udara mau nggak mau masuk lewat celah-celah lubang yang ada di bawah doang gitu. Dan itu kan apalagi kalau kondisi malam kita itu kan berebutan oksigen sama tumbuhan gitu kan, sama pohon-pohon.
Jadi menurut gue itu berfungsi banget, dan ketika itu dibuka pun ketika hujan, kalau misalkan hujannya nggak deres-deres banget mah ya nggak bakalan nyiprat ke dalam atau nggak bakalan masuk ke dalam. Terkecuali emang kondisi hujannya bisa semalaman ya, mungkin dia kondensasi agak wajar lah gitu. Tapi kan itu jarang ditemukan lah kayak gitu-gitu. Terus di kiri kanannya dia ada tempat untuk masang tali tenda. Terus di setiap sudut ya udah pasti tempat buat pemasangan pasak. Dan tadi tuh buckle strap. Jadi untuk pemasangan outer ini dia di dalamnya ada tali yang buat ngencengin ke frame, dan ada buckle strap yang buat menyatukan antara outer ke inner atau ke footprint. Itu di setiap sudutnya ada. Terus di bagian kiri kanan samping itu ada logo Big Adventure biasa. Nah, kayaknya sih segitu aja ya untuk spesifikasi dari outer atau spesifikasi keseluruhannya. Kalau emang ada yang kurang dari yang gue bahas ya mungkin lo bisa komen aja nanti di bawah. Mungkin ada yang kelewat gitu yang gue bahas gitu. Untuk harganya tenda ini kemarin sih gue beli di angka 900-an ya. Yang jelas kalau lo yang pengen tenda Big Adventure Pangrango 2 ini, nanti ini selesai gua review itu tenda nggak gua pakai, ini gua jual. Gua buat kebutuhan review doang gitu. Nanti gua jual, nanti kalau lu yang pengen gua taruh linknya di deskripsi, itu link toko channel gua. Jadi barang-barang yang bekas gua review nanti gua jual di situ, dan gua jualnya pun harga bukan harga baru ya, yang pastinya di bawah harga pasarannya gitu, karena kan udah gue unboxing gitu kan, gue cuman ngurangin jasa unboxingnya doang gitu. Yang jelas tenda ini belum pernah gue pakai ke pendakian atau ke area perkempingan atau perkemahan gitu. Oke, mungkin segitu aja review yang bisa gue bahas dari tenda Big Adventure Pangrango 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari yang gua review. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadagidik dan salam lestari.